Jadi Allah itu harus dipahami dengan pengetahuan juga kan Mas. Kan saya kemarin waktu itu dengar bahasa Allah itu tinggi, besar, hitam gitu. Allah itu tinggi, besar, hitam. Kemudian teman-temannya pada musyrik gitu. Ntar dulu saya jelasin dulu kalian. Padahal orang mendem itu. Tapi orang yang mendem minum itu ternyata ilmunya juga tinggi karena bisa bahas tentang Allah kan. Kemudian dijelasin, halo, Allah tinggi, besar itu begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar toh? Oh iya, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah itu tidak ada yang menandingi kebesaran Allah. Makanya Allah besar. Maksudnya Allah itu Maha Besar. Masih biasa. Terus kalau Allah tinggi, ya jadi jangan dibayangin Allah dibentuknya tinggi. Allah itu di atas segalanya. Mau ilmu, mau pendidikan, mau agama, mau harta wanita. Itu tidak ada yang bisa meninggiin ketinggian Allah. Tidak ada yang bisa menandingi Allah. Allah yang paling tinggi. Presiden, Allah di atasnya presiden. Allah Maha tinggi toh? Iya, yang hitam ini masukin yang hitam ini. Yang hitam ini nyampe yang jenengan tadi bahas. Mbak orang pinter yang jenengan bahas tadi yang hitam ini. Jadi hitam, Allah hitam itu begini. Bukan Allah hitam warnanya hitam, tapi Allah hitam. Itu ruangan ini semua dikosongin. Lampunya dimatiin. Berarti yang ada hitam. Karena ruangnya kosong, lampunya dimatiin. Yang ada hanya hitam. Ya toh, nggak ada apapun di dalam ruangan itu. Tasbih ini saya lempar dari luar ke dalam. Plek. Ruangnya kosong, lampunya dimatiin, nggak ada apa-apa. Tasbihnya saya lempar dari luar ke dalam. Kelihatan nggak tasbihnya? Ya. Ada nggak? Ada. Allah itu. Masuk. Nggak kelihatan, tapi ada. Makanya kalau engkau bisa melihat dirimu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Saat engkau mengawasi dirimu, engkau akan bisa merasakan diawasi Allah. Ini pikirannya sampean masuk di pikiran saya. Saya sedikit ada pusing. Aneh. Ada pusing. Ada sedikit pusing. Masuk, tapi nggak apa-apa. Terus ada orang Jawa bilang, golek telake kuntul mabur, carilah bekasnya burung terbang. Bekasnya nggak ada, nggak kelihatan, tapi ada nggak? Ada, orang pernah lewat di situ. Golek telake kuntul mabur, carilah bekasnya burung kuntul terbang. Terus golek gung susu angin, carilah pusaran angin. Gila golek, nggak kelihatan, tapi ada. Angin itu muter-muter itu ada. Nggak kelihatan tapi ada. Golek galai kangkung. Kangkung itu kan nggak ada galainya, dia lubang. Tapi sejatinya ada, ya ada lah, dia namanya pohon. Ya, tapi nggak kelihatan gitu ada. Itu kan filosofi. Nggak kelihatan tapi ada. Poinnya itu. Nggak kelihatan tapi ada. Lalu gimana? Mencintai yang tidak kelihatan. Menyembah yang tidak kelihatan. Merasakan yang tidak kelihatan. Tapi ada. Loh, nggak ada kok dirasakan. Nggak ada kok dicintai. Bukan nggak ada, nggak kelihatan kok dicintai. Nggak kelihatan kok disembah. Nggak kelihatan kok disujudi. Tapi ada. Nah, surat Qaf ayat 16. Wa nanu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini yang boleh belajar. Orang-orang yang mulai tarekat, santri biasa nggak boleh belajar. Takut tersesat, maksudnya gitu. Makanya kata Allah, kami jadikan manusia. Surat Qaf ayat 16. Kami tahu bisikan hatinya. Gitu.
Allah itu baru berbisik tahu. Kami jadikan manusia Allah. Kami tahu bisikan hatinya Allah. Kita berbisik Allah udah tahu. Aku lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Allah di sini. Enggak, di sini enggak. Di mana? Di sini. Ya Allah, Kau melihatku. Aku lagi belajar Engkau ya Allah bersama Kang Mas. Aku lagi ingin belajar dekat denganmu ya Allah. Aku yakin Kau melihatku karena Kau mau melihat. Aku yakin Kau mendengarku karena Kau mau mendengar. Jadi Allah itu ngeliatin kita setiap detik setiap waktu. Udah nggak pakai tasbih lagi, pakai rasa. Makanya orang Jawa bilang deloken hitokmu. Biyen saya dibilangin mbah saya, "Le kowe engko nek ngerti hitokmu ngerti Allah le." Ini. Kalau orang udah bisa melihat di sini, berarti ngerti Allah. Ternyata siapa yang bisa melihat dirinya bukan dengan ini loh. Ia merasakan diawasi Allah. Allah mengawasi aku terus. Allah merhatiin aku terus. Nah itu. Hati kita yang merasakan Allah itu. Makanya tiap detik, tiap waktu kita nyebut namanya. Akan menyatu dengan zatnya. Lah orang-orang yang biasa, orang awam. Allah. Ini baru di sini. Allah. Ini baru ucapan di bibir. Belum di sini, belum di sini. Kalau sudah mendalami. Ininya Allah, ininya Allah, ininya Allah. Menyatu antara pikiran dan hati dan lisan. Makanya 3 rasa. Kita tinggal di 3 rasa. Nah suatu saat jenengan akan berterima kasih kepada Gusti Allah. Untung aku ning Mustika. Untung aku ning 3 rasa. Untung aku temu Mas Woleng. Untung aku temu ini. Untung aku punya usaha. Untung terus semuanya ketemu semua itu. Oh ini ternyata Allah menggerakkan. Dipas-paskan ternyata gitu. Neng nek aku urung duwe masalah besar, aku mungkin belum sadari. Saya dulu kerja berdua nggak cukup buat makan coba. Saya kerja berdua belum punya anak, nggak cukup buat makan. Tiap bulan tuh pinjam 100.000 sama Mbak Retno sama Mas Surahyo di belakang. Kerja berdua nggak cukup buat makan, nggak logika. Tetangga-tetangga mau pinjam 100-200 waktu itu sampai nangis saya. Mungkin kita disangkanya banyak duit yang kok guys nilai 100.000 saya nggak bisa minjemin. Nangis saya. Ya Allah, jadikan saya punya duit. Kalau ada yang minjem 100 atau 200 saya bisa. Benar itu bisa nyata kan. Jadi sampai aku barin nangis ya Allah. Satu saya boleh rasa minjemi. Itu saya belum menemukan. Terus saya usaha apapun nganggur 10 bulan. Usaha pertama usaha itu pompa yang di Mustika saya ambilin semua. Setelah saya dapat saya jual di depan Puri Bidara itu mana Hayat. Dari sini 15 saya beli pompa yang begini. Saya jual 25 untuk 10.000. Habis pompa, ayo semangat bisnis. Semangat. Terus jualan sepatu punya Mas Pangat. Saya coloknya dasarnya bisnis kuat. Habis sepatu bisnis pon. Bos saya Pak Rumianto itu. Caloknya Pak Rumianto, saya nyaluin Pak Rumianto pon bedak. Ayo kenalkan dirimu. Habis pon terus bensin di propan sini bensin. Habis bensin HP komunikasi. Habis HP beras terakhir bos saya Pak Asep sama Pak Pangat. Beras sih beri yang ikhlas. Setelah ketemu beri yang ikhlas, saya masih bensin saya itu dijual lama yang saya suruh nunggu. Akhirnya saya masuk di Indosiar, gantinya saya ikhlaskan masuk di Indosiar. Masih sulit saya sambil nyuci itu. Kok belum ketemu jalan hidup. Saya sambil nyuci itu nangis. Ya Allah, saya yang salah ya Allah. Saya pegang perusahaan, saya tinggal main film. Sambil nyuci, saya salah ya Allah. Saya pegang perusahaan, saya tinggal main film. Akhirnya keluarin dari perusahaan. Saya ingin kesibukan ya Allah. Pas sudah begitu, besoknya saya tidur, subuh-subuh saya mimpi nyium tangan Korea gitu, terjeng. Habis itu saya bangunin istri, yang aku mimpi di nyium tangannya terjeng. Siangnya dipanggil perusahaan lagi, yang dulu saya dikeluarin. Jadi intinya ternyata manusia itu ngaku salah. Setelah aku salah minta maaf, setelah minta maaf baru minta solusi. Sama Allah juga begitu.
ngaku salah dulu, terus minta maaf baru minta solusi. Kalau datang-datang minta solusi, orang masih jengkel. Orang punya salah sama orang, nggak minta maaf dulu, nggak ngaku salah dulu, orang jengkel. Dibanding minta solusi. Tapi kalau ngaku salah dulu, minta maaf, udah dimaafin baru minta solusi, baru benar. Itu saya buktikan waktu ada masalah di depan Puri 1 itu dulu ngadain penggalangan dana banjir, orang SHTRT, orang radio, orang seniman semua. Ternyata yang depan itu Pasir Nangka, yang belakang Pete. Puri 1. Izinnya Pete, mainnya di Pasir Nangka, gue ger, Pak Lurah ngamuk semua ngamuk. Dari pagi sampai siang gak ada yang nyelesaikan. Udah kumpul di balai desa. Kan terus akhirnya jam 12 itu siapa yang belum ada? Pak Gus Puleng. Panggil Pak Gus Puleng. Saya udah tahu masalahnya. Waduh, saya salah. Dari malam udah tahu saya. Wah, ternyata oleh Pasir Nangka ini. Salah ini aku. Terus saya datang langsung, Pak Roni, mohon maaf Pak, saya salah. Saya mohon maaf. Saya nggak tahu itu wilayah Puri 1, Pasir Nangka. Saya salah dan saya mohon maaf. Dan mohon tolong dibantu Pak, ini acara untuk penggalangan dana, bukan untuk pribadi. Gitu ya bagus. Iya. Refill tolong kondisikan. Selesai. Tapi yang tadi tokoh-tokoh dari pagi sampai siang itu ribet nggak selesai. Masalahnya, saya kan udah ada izin Pak. Iya, izin kami itu Pete. Ini wilayah saya Pasir Nangka. Nggak cepet ngaku salah. Saat ngaku salah nggak cepet minta maaf, nggak selesai gitu. Jadi ke Gusti Allah juga sama. Ke Gusti Allah itu ngaku salah. Ya Allah, saya salah. Saya mohon maaf. Ya Allah, penyadaran diri tadi yang saya bilang. Baru minta solusi. Kalau orang Kristen itu masa baptis. Kalau orang Buddha itu sidang dharma. Kalau orang Islam itu ya koreksi diri, meditasi sendiri. Makanya sejatinya semua itu kalau sudah koreksi diri, introspeksi diri ketemu. Meditasi itu awal untuk mengenali diri, meditasi itu awal untuk mencari jati dirinya, untuk mencari kesalahan sendiri. Meditasi itu untuk koreksi diri, untuk introspeksi diri, koreksi diri. Semedi, etikaf, yoga, meditasi, tafakur itu hanya bahasa. Semua intinya sama, duduk diam, mencari kesalahan pada diri, nek ketemu dibenerin, mencari kekurangan pada diri, nek ketemu dibenerin. Salahnya dibenerin, kurangnya ditambahi. Itu. Baru setelah itu menemukan sejatinya hidup, hidup bersama Allah. Subhanallahim. Pakai hati. Yang main hatinya, pikirannya hanya memfilter ini salah, ini benar. Kebanyakan orang pikiran dulu, hatinya nggak terlibat, ini yang salah. Dia terkelabui oleh keduniaan, terkelabui oleh pikirannya. Yang benar itu hatinya jalan, pikirannya memfilter ini benar, ini salah. Makanya di jalan raya itu hati-hati, jalan lagi diperbaiki. Hati-hati, bukan pikir-pikir. Yang sering terjadi kecelakaan, hati-hati, sering terjadi kecelakaan. Kalau orang jatuh naik sepeda, bilangnya hati-hati kalau naik sepeda. Karena nggak hati-hati dia jatuh. Berarti rumusnya bila ingin selamat pakai hati. Nah, pakai hati itu panjang kupasannya. Pakai hati ya kenal hatinya, kenal dirinya, kenal Tuhannya. Kan hati-hati mesti selamat. Nggak pikir-pikir. Pikir-pikir jalan lagi diperbaiki belum ada. Di bandara orang semua nggak konsentrasi. Perhatian. Pernya dipisah, annya dipisah. Tinggal hati. Perhatian, perikat, hatimu diikat, kembali ke an. Akhirnya orang konsentrasi semua. Makanya orang tua bilang, kalau kerja hati-hati, kalau ngomong hati-hati. Kalau ngomong nggak hati-hati, nggak hati-hati. Di sidang, Ratna Sarumpait nggak hati-hati. Akhirnya kena hukuman. Bahwa seorang Ratna Sarumpait itu ketemu hatinya itu terakhir sebelum ditangkap itu. Menurut hati saya salah ini. Menurut hati saya salah. Dia menyadari setelah membuat hoax. Berita hoax baru dia menyadari di akhirnya. Nah itu dia nggak salah. Allah membuktikan ini kilo salah, ini kilo bener. Jadi semua udah ada gambaran di Indonesia, tinggal kita mencari, mencerna, mengikuti, mau belajar dari siapa. Kalau Ustadz Danu itu belajar dari mengkoreksi dari sakit, masalah, selalu koreksi diri.
dari kesalahan, dari masalah. Kalau hakim itu ilmu kehidupan, jadi semua udah ada faknya masing-masing. Kalau Ustadz Almarhum Arifin itu zikir. Kalau sekarang Mr. TM itu hanya daleman, top marifatnya, tapi nggak menjaga syariatnya. Yuk, wah kacau nanti kalau nggak ada gitu. Tapi bagus, ilmunya bener. Cuman kalau nggak pakai syariat, ya lalu gimana yang orang-orang yang baru belajar? Sampai saya timpali, apakah dulu Mr. TM nggak pernah belajar? Tapi karena beliau itu nggak pernah menjawab pertanyaan yang kayak gitu, ya nggak dijawab. Cuman karena beliau nggak salah, beliau juga benar. Wong itu Allah yang nyuruh dia itu harus begitu. Bagi yang sudah sampai dia senang banget. Saya aja senang. Cuman ya jangan miso, jangan ngomong jorok, jangan ngomong kasar, itu saya nggak senangnya itu, kekurangannya itu. Tapi kalau nggak begitu orang yang nggak terbuka mata batinnya, mata pikirannya, kalau nggak dikasarin kayak gitu, cambuk aja gitu. Cuman kembali ke diri masing-masing, ya sudah monggo. Sekarang Saiful Karim bagus, sekarang membuka rahasia-rahasia dia. Cuman kadang-kadang dia juga bertentangan dengan syariat. Ya yang paling bagus itu menerangkan ini syariatnya, ini tarikatnya, ini hakikatnya, ini marifatnya, baru orang itu oh iya, kena semua, dapat semua gitu. Kalau orang hanya menerangkan marifat tapi syariatnya nggak dibawa-bawa, orang puyeng kan. Ibarat apa, syariat itu sepetnya kelapa, sepetnya kalau kelapa, ngupasnya pakai linggis atau golok yang gede yang tajam. Terus batok itu mulai hakikat, tarekat, ngupasnya dengan golok. Terus hakikat itu yang kulit arinya kelapa yang tipis itu pakai pisau yang tajam. Dan marifat itu ya kentosnya atau isinya airnya itu kentos pakai pisau yang tajam. Jadi masing-masing cara ngupasnya itu beda-beda. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Sepet, batok, kulit ari, baru kelapa. Kalau kita hanya macet di syariat, ya nggak ketemu kulit kelapa, nggak ketemu airnya. Karena syariat itu baru seperempat, tarekat seperempat, hakikat seperempat, marifat seperempat. Orang yang sudah melakukan kurang belajar tarekat, syariat, tarekat, hakikat, marifat, itu ya 4/4 sama dengan 1. Udah dipelajarin semua, baru menemukan sejatinya. Podo karo orang kok ahli kitab, dia baru seperempat. Seperempatnya di ngaji diri, seperempatnya di ngaji alam, seperempatnya di ngaji rasa. Kalau orang baru ahli kitab, tok, itu baru dapat seperempat. Karena belum tentu dia bisa praktek dalam dirinya, dan belum tentu bisa praktek ke alam, dan belum tentu praktek di hatinya, di rasanya. Kalau udah semuanya baru 4/4 sama dengan 1. Tuh. Kalau ada yang ditanyakan, tanya, coba. Kalau misalnya saya tutup ini, YouTube-nya saya tutup. Tapi kalau masih betah ya ngobrol lagi aja. Karena kita menyisihkan waktu untuk ngobrol Allah ini, kita nggak sia-sia hidup kita, nggak hanya ngejar harta. Kayak saya di Tangerang, orang-orang di kampung saya bilang, saya di Tangerang itu nggak hanya ngejar duit, makanya dapatnya banyak hal. Banyak hal yang saya dapetin, nggak banyak. Kemarin saya tanya anak saya, Le, prestasimu apa, Le? Ya, prestasimu apa? Dia bilang, banyak Pak prestasi saya. Masa ditanya orang tua jawabannya gitu. Iya Pak, banyak Pak. Setelah saya pikir, ya benar juga ya anak saya. Saya tanyain prestasi, jawabannya banyak. Barusan saya bilang, Mas, jawaban sampean itu benar Mas. Ternyata prestasimu banyak. Waktu kemarin Bapak salah. Yang benar Mas Arya, prestasimu harus banyak ya, benar, betul. Saya yang salah kemarin gitu. Jadi kita itu harus bisa jadi multi talenta, apa aja bisa gitu. Oke, itu seputar kita kenal Allah dan yang lebih lucu lagi ada satu lagi itu di Al-Ankabut ayat 5 itu. Barang siapa mengharap ingin ketemu Allah, waktunya akan datang, waktu yang menjawabnya. Ada keinginan bikin hati saya harus kenal Allah, saya jangan ada jarak sama Allah. Nah setelah itu alamnya akan menuntut dan memimpin. Semua sudah dibuktikan orang-orang sebelum jenengan. Banyak orang-orang sebelum jenengan yang dibuktikan banyak banget. Mas Sigit, Mas Budi Utomo, Mas Sinar, dan yang lainnya banyak.
gitu ya, kadang-kadang kan kadang enggak orangnya. Cuman kalau saya ceritakan perjalanan Mas Sigit ketemu saya ini, Mas Budi Utomo ketemu saya begini, Mas Sinar ketemu saya perjalanannya begini, semua terbukti. Oke, karena udah malam teman sahabat, kayaknya Kang Mas sudah ngantuk, saya juga mau istirahat. Bila ada salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar obrolan ringan, ngobrol tentang Allah. Ngobrol yang paling indah itu ngobrol Allah, ngobrol kehidupan. Karena apa? Fala bidzikrahi tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Nah, ngobrol Allah itu termasuk zikir. Jadi zikir itu tidak hanya begini. Zikir tidak hanya begini. Zikir itu apapun yang bisa mengingatkan kita kepada Allah itu termasuk zikir. Termasuk ngobrol Allah itu termasuk zikir. Ngobrol kehidupan kok hati dan pikiran kita ingat Allah itu termasuk zikir. Jadi zikir itu tidak hanya begini, saudaraku. Jadi zikir itu tidak harus pakai tasbih dan pakai ucapan. Tasbih apapun itu hanya mendorong. Jadi zikir itu apapun yang bisa mengingatkan kita kepada Allah termasuk zikir. As-sholatu zikru, sholat itu juga termasuk zikir. Ngobrol Allah itu juga termasuk zikir. Ngobrol kehidupan, kok kita ingat Allah zikir. Bahkan rumahku bentuk musola itu juga termasuk rumah zikir. Karena siapa melihat rumahku, dia ingat lihat musola. Saat lihat musola, hati dan pikiran ingat Allah. Jadi rumahku itu rumah dakwah, rumah yang mengingatkan kita pada Allah. Bila ada salam, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim.